Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan serial Fadilah Sodaqoh yang pada kesempatan ini episode yang pertama, yaitu Sodaqoh mampu meredakan murka Allah. Pada episode ini meliputi 1. Dalil pengertian dan sebab-sebab murka Allah. Yang kedua, di antara dalil yang menjelaskan sebab-sebab Allah murka dan contoh perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Dalil pengertian murka Allah dan sebab-sebabnya, penjelasannya seperti berikut. Dalil tentang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa'alai kufruh wal yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa makta wal yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Fatir 39. Pengertian murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan kemarahan dan kemurkaan manusia. Kemarahan pada diri manusia itu merupakan salah satu jenis emosi batin yang menjadi sumber reaksi cepat, kuat, dan keras, dan mobilisasi kekuatan jiwa untuk membela diri dan menuntut balas. Kemarahan Allah berarti menjauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya. Jadi, makhluk yang mendapat murka Allah itu tidak akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala murka. 1. Perbuatan buruk seorang hamba secara terus-menerus hingga banyak orang ikut merasakan dampaknya. 2. Hamba terus-menerus dalam mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti saat dia membenci apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Hamba selalu berada dalam kesesatan, ketidaktaatan, dan dosa, dan bergerak di antara dosa dan dosa. Ia tidak sadar dan taubat dari perbuatannya. 4. Hamba benar-benar lalai dalam melaksanakan sholat wajib, tidak menjaganya atau melaksanakannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan dalil pengertian murka Allah dan sebab-sebabnya. Adapun di antara sebab-sebabnya adalah seperti berikut. 1. Seorang hamba melakukan maksiat
secara terus-menerus sehingga berdampak kepada orang banyak. Yang kedua, selalu melakukan kemaksiatan dan tidak mau sadar dan bertaubat. Yang ketiga, mencintai sesuatu yang Allah membencinya. Sedangkan yang keempat, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, di antara dalil yang menjelaskan sebab-sebab Allah murka dan contoh perbuatan yang dimurkai oleh Allah, penjelasannya seperti berikut. Di antara dalil untuk sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa 93. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Toha 81. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna allaha lama qadal khalqa kataba indahu fawqa arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya tatkala Allah azza wa jalla menetapkan makhluknya, dia tulis di sisinya di atas ars, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu lahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qal wa ida'atal mal wa kathratas su'al. Sungguh Allah maha memberi barokah dan maha tinggi, ridho kepada kamu 3 hal dan murka kepada kamu 3 hal. Dia ridho 1, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. 2, kamu semuanya berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah atau berfirqah-firqah. 3, kamu taat dan patuh kepada orang yang telah Allah beri kuasa untuk mengurus perkaramu, dan dia murka kepadamu. 1, qila wa qal, atau menyampaikan berita yang belum pasti kebenarannya atau hoak. 2, menyia-nyiakan harta atau membelanjakan harta di luar aturan Allah. 3, dan banyak pertanyaan yang tidak perlu atau tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Muslim.
Ikhwani fiddin, arsadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang serial Fadilah atau Keutamaan Sodakoh bagian yang pertama atau episode yang pertama, yaitu sodakoh mampu meredakan murka Allah. Semoga kita semuanya selalu dibimbing dan dilindungi agar mampu menghindari sesuatu yang menyebabkan Allah murka, dan kita selalu ditunjukkan pada sesuatu yang dicintai oleh Allah sehingga kita mampu menjalaninya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.